semua yang telah berperan aktif di dalam menginput rencana pengadaan dan kemudian melakukan belanja melalui katalog. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi nanti Pak Kabak mungkin akan menyampaikan terkait dengan tata kelola pengadaan, ya, tata kelola pengadaan. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa kita punya ITKP, ya, ITKP Indeks Tata Kelola Pengadaan itu sekitar 62,47%. Jadi ini masuk kategori cukup, ya. Mudah-mudahan nanti setelah Pak Kabak ya menyampaikan terkait dengan tata kelola pengadaan, ya, tata kelola pengadaan, eh, mungkin nanti indeks tata kelola pengadaan kita bisa ditingkatkan, ya. Jadi nanti setelah Pak Kabak menyampaikan paparannya terkait dengan tata kelola pengadaan, nanti saya selaku moderator akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang ingin menyampaikan tanggapan, pertanyaan atau masukan terkait dengan proses pengadaan barang jasa yang ada di Kota Tirtopolwan. Barangkali untuk efektivitas waktu kita, saya persilakan pada Pak Kabak untuk menyampaikan paparannya. Pada Pak Kabak, dengan hormat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara bagaimana ini? Ya, Terdengar? mantap Pak Kabak, boleh, mantap. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Numan selaku moderator yang sudah memandu jalannya pertemuan di sore hari ini. Bapak Ibu semua yang sudah sempat bergabung di room Zoom yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore ini orang semua masih diberi kesehatan dan kesempatan bisa hadir di kegiatan Zoom yang orang sudah agendakan ini. Jadi saya langsung saja ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Numan selaku moderator tadi, saya mengawali dari di tahun 2023 dan 2024 ini Pemda Kota Tidore sudah mendapatkan insentif kinerja. Jadi kalau orang sudah mentotal dari 2023 sampai 2024, ya kurang lebih 16 miliar lebih lah. Itu insentif kinerja tahun berjalan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Tidore Kepulauan karena kinerja yang dinilai oleh pemerintah pusat, kinerja yang sudah dipastikan yang orang dapatkan yang khusus di tahun ini ya, khusus di tahun ini adalah yang sebagaimana Penuman sampaikan tadi, itu yang pertama dari kinerja percepatan belanja. Itu sekitar 5 M lebih orang dapat di tahun berjalan ini. Kemudian kinerja yang kedua adalah kinerja penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro kecil. Itu orang juga mendapat kurang lebih 5 M lebih, totalnya ada 11 M lebih ya. Ini merupakan kerja orang semua lah, kerja orang selaku pelaku pengadaan, teristimewa para admin yang bertugas langsung mengelola aplikasi. Karena dengan kita melakukan transaksi yang saya pikir nilai yang menjadi faktor penentu juga termasuk dari masifnya Pemda Kota Tidore Kepulauan mewajibkan belanja e-katalog ini, belanja e-katalog dengan metode purchasing ini, sehingga secara otomatis nilai penggunaan PDN dan UMK-nya itu dia otomatis tercatat dan dinilai gitu. Jadi itu saya pikir salah satu hal yang menjadikan Tidore 2 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan kinerja tahun berjalan kategori PDN dan UMK itu adalah orang mewajibkan e-katalog dan ya
katalog dengan metode purchasing itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga adalah orang di Kota Dori Kepulauan sudah mewajibkan penginputan RUP pada aplikasi sirup itu. Di tahun lalu orang batasi sampai 15 Desember ya, di tahun lalu. Itu semua menjadi faktor yang menentukan belanja itu bisa direalisasikan dengan cepat. Kenapa saya katakan sirup lebih cepat diumumkan, maka potensi belanja bisa direalisasikan lebih cepat karena ketika sirup itu sudah diumumkan, maka OSKPD sudah dapat melakukan proses memilih penyedianya. Karena yang namanya pengelolaan keuangan daerah itu di tahap bayarnya saja itu, maksudnya di tahap pembayaran belanja daerah itu semuanya tergantung dari proses pengadaannya. Kalau proses pengadaannya sudah tuntas di awal lebih cepat, maka pembayarannya pun bisa lebih cepat dilakukan. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa untuk kategori kinerja pengelolaan keuangan daerah ini kan yang dinilai itu adalah realisasi belanja modal dan belanja pegawai di semester pertama. Jadi belanja modal dan belanja pegawai itu, belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja pegawai itu diakumulasi dibandingkan dengan nilai yang tercantum dalam sirup. Jika itu tinggi, maka itu masuk kategori, masuk dalam ranking ya, masuk dalam perankingan Pemda yang mendapatkan insentif kinerja. Jadi saya pikir pemerintah pusat dengan kebijakan yang terbaru saat ini dengan memberikan insentif kinerja ini tersebut sebetulnya memberikan kesempatan kepada semua daerah se-Indonesia ini untuk berpacu dan berkompetisi sebetulnya. Nah, olehnya itu karena orang sudah tahu dia punya indikator hitungnya. Ketika orang semua sudah tahu indikator hitungnya, maka saya pikir tinggal orang berstrategi bagaimana caranya bisa meraih anggaran dari pusat tersebut. Itu saya pikir pertemuan hari ini salah satu cara orang untuk bisa untuk mempertahankan prestasi kinerja untuk tahun-tahun berikutnya. Meskipun secara jujur orang akui bahwa datangnya anggaran insentif kinerja masuk ke Pemda memang tidak semua SKPD mendapatkan pembagiannya. Bahkan bagian pengadaan barang jasa pun orang tidak pernah mendapat 1 sen pun dari insentif kinerja itu. Tapi bagi saya, meskipun dana itu tidak terbagi secara merata ke semua SKPD, tapi orang berharap dan mudah-mudahan siapapun SKPD yang dialokasikan anggarannya, mudah-mudahan hasil akhirnya adalah demi kesejahteraan masyarakat di Kota Dori Kepulauan. Dan insya Allah orang semua di pelaku pengadaan, saya cuma berharap kepada orang semua, mari orang luruskan niat saja, luruskan niat dalam bekerja mengelola pengadaan ini, mudah-mudahan hasilnya itu dia bernilai, entah nilainya seperti apa yang bisa orang dapatkan. Itu sudah bisa dipastikan. Yang penting kita dari awal meniatkan bekerja itu untuk mendapatkan keridhaan saja, mudah-mudahan semuanya itu bernilai dan nilainya itu dikembalikan kepada orang. Ketika orang berpikir ini, ketika insentif kinerja itu datang berbentuk uang 15 miliar dan uang tersebut dipakai untuk mengadakan barang-barang yang nantinya disalurkan ke masyarakat, insya Allah orang pun berpotensi mendapatkan pahala dari apa yang didapatkan masyarakat tersebut. Itu mungkin saya pikir hal pertama yang disampaikan terkait dengan maksud dan tujuan orang melaksanakan pertemuan di sore hari ini. Itu terkait yang pertama, insentif kinerja. Kemudian yang kedua, terkait dengan saat ini pemerintah pusat sedang melakukan pengukuran indeks tata kelola pengadaannya, ITKP. Tadi sebagaimana penemuan sampaikan, saya akan menyampaikan terkait dengan indeks tata kelola pengadaan ini. Jadi saya mau sampaikan dulu kepada Bapak Ibu semua bahwa indeks tata kelola pengadaan ini adalah salah satu aspek yang dinilai dalam
reformasi birokrasi sebetulnya. Jadi ada 3 indikatornya. Jadi nantinya begini, untuk Bapak ketahui bahwa nantinya setelah orang bikin pertemuan ini, bagian pengadaan barang jasa akan mengagendakan untuk melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu dalam rangka orang memenuhi indeks tata kelola pengadaan Kota Daerah Kepulauan di tahun 2025. Karena itu menjadi salah satu juga yang mendukung orang punya penilaian mendapatkan insentif kinerja. Jadi saya langsung saja paparkan di sini ada 3 indikator yang dinilai itu sebetulnya. Yang pertama itu pada indikator pemanfaatan sistem pengadaan. Ada juga di sub yang dinilai, ada sub sirup, ada e-tendering, ada e-katalog, ada non e-tendering, non e-purchasing, ada toko daring, dan ada e-kontrak. Kemudian yang kedua ada kualifikasi kompetensi SDM pengadaan. Yang ini yang dinilai adalah presentasi pejabat fungsional yang ada di Tidore. Kemudian yang ketiga ini tingkat kematangan UKPPJ. Alhamdulillah yang ketiga ini orang sudah mendapatkan nilai maksimal, nilai sempurna, poinnya 30 apa 40 ya, 40 kayaknya poinnya. Yang beberapa waktu yang lalu itu orang Kota Daerah Kepulauan sudah mendapatkan penghargaan dari LKPP sebagai UKPPJ dengan tingkat kematangan level 3. Level 3 maka orang sudah mendapat nilai 40 dari sini. Jadi ini 3 indikator yang saya ingin sampaikan. Nantinya orang akan turun ke SKBD untuk bagaimana caranya orang memenuhi untuk mendapatkan 3 indikator ini. Selanjutnya secara detailnya begini, secara detailnya ada indikator sirup. Ini saya jelaskan yang secara singkat saja. Nantinya akan pada saat setelah saya nanti ada ditambahkan oleh rekan-rekan bagian pengadaan. Jadi sekedar info bahwa orang punya sirup yang orang umumkan itu pun entah apa permasalahannya dalam penilaian LKPP dia belum 100, dia belum mendapatkan nilai 10, dia hanya 8,94. Ini menjadi apa istilahnya bahan diskusi bagi orang untuk mendapatkan solusi untuk ke depan bisa mendapatkan nilai maksimal 10. Kemudian e-katalog ini yang kedua ini e-katalog yang orang pikir bahwa purchasing di Tidore yang sudah sangat masif ternyata entah di faktor apa nilainya masih 0 juga. Skor maksimalnya 4, orang Tidore masih 0. Demikian juga dengan non-tendering atau non-purchasing. Ini berkaitan dengan yang biasa orang bikin yang namanya pencatatan non-tender itu, yang orang hanya untuk di Tidore yang saat ini kan orang hanya pada SKPD yang tidak bisa melaksanakan purchasing, orang memilih pilihannya ke pencatatan non-tender. Tapi ke depan itu pencatatan non-tender itu menjadi kewajiban bagi semua pengadaan langsung. Semua metode pengadaan langsung yang dilakukan di luar SPC, dia tidak menggunakan sistem, maka dia wajib melakukan pencatatan non-tender. Jadi di sini orang punya nilainya pun masih kosong ini. Nilai skor maksimalnya 5, orang masih kosong. Nah, yang kemudian yang berikut di tendering juga. Tendering ini adalah tender seleksi pengadaan langsung yang dilaksanakan melalui SPC. Ini orang punya nilainya pun belum sempurna. Dari skor maksimal 5, orang baru hanya dapat 3,96. Kemudian yang kelima ini ada toko daring. Toko daring ini orang Tidore sampai saat ini belum ada satupun SKPD yang belanja lewat toko daring. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini seolah ada SKPD yang bisa mewujudkan bisa belanja di toko daring. Nanti orang bisa pandu juga dari teman-teman PPJ bagaimana caranya orang belanja minimal satu kali di toko daring. Kemudian yang terakhir yang sub indikator yang terakhir yang keenam adalah e-kontrak. E-kontrak ini mungkin saya tidak tahu di SKPD karena ini sudah ranahnya PPK ya. E-kontrak ini kan ketika pengadaan pilih penyediaannya setelah selesai dan diserahkan kepada PPK, maka di saat itu PPK seharusnya sudah membuat e-kontrak, membuat SPPPJ-nya di dalam sistem, jadi tidak membuat manual lagi, tetapi hanya menginput di dalam sistem yang sudah ada template-nya dan langsung di print sebetulnya. Kalau orang mau tertib ke depan,
ketika orang mau bikin SPPBJ, tidak perlu orang bikin yang manual, tapi langsung dalam sistem, secara real time, langsung di waktunya, sesuai dengan waktunya, maka dia bisa langsung, orang bisa mengunduh SPPBJ misalnya yang sudah di print, yang sudah diinput, diunduh dan ditandatangani, selanjutnya diupload, kemudian juga dengan kontraknya, bisa orang input saja data-datanya, kemudian orang unduh filenya, kemudian ditanda tangan sampai dengan SSKK maupun SSUK-nya. Jadi itu sebetulnya sudah sistem aplikasi SPC sebetulnya sudah memberikan kemudahan-kemudahan seperti itu. Mungkin orang ada juga yang sudah pernah menyerapkan secara full, tapi bisa jadi sebagian besar yang belum menyerapkan ini. Saya berharap mudah-mudahan setelah ini orang lebih tertib lah, lebih tertib bisa dalam pengelolaan kontraknya, orang bisa menggunakan full melalui SPC sehingga tidak ada lagi orang membuat secara manual. Nah, kalaupun misalkan SKPD sebagian besar pun tidak menggunakan secara melalui sistem, maka diberikan masih ada kesempatan juga sebetulnya. Masih ada kesempatan orang menggunakan secara manual, tetapi teknisnya agak lebih berat karena orang harus men-scan kembali dokumen-dokumen yang sudah orang bikin itu semacam SPPBJ, kontrak, SSKK, itu di-scan kembali dan nanti orang akan upload. Jadi itu mungkin yang beberapa hal yang nantinya orang akan lakukan pendampingan di triwulan terakhir ini. Di Oktober, November, Desember ini orang akan maksimalkan itu untuk melakukan pendampingan untuk menuntaskan pencapaian orang punya indeks tata kelola pengadaan ini. Selanjutnya yang berikut ini yang orang punya skor ini ya. Tadi Pak Dimas sampaikan skor orang baru sampai di 62,47 ya skornya. Jadi masih kalau untuk mencapai skor baik itu masih kurang. Maksudnya skor untuk mendapatkan penilaian baik itu, kategori baik itu dia minimal 70. Jadi masih sisa berapa poin lagi. Mudah-mudahan dengan orang punya upaya kerja keras di akhir ini, triwulan terakhir, mudah-mudahan di tahun berikut orang bisa dapatkan hasil yang bisa dia di atas 70% lah. Selanjutnya ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, penilaian indeks tata kelola pengadaan atau ITKP di tahun 2023 sampai dan 2024 ini saya untuk ambil di level Maluku Utara saja ini. Orang di 2023 orang masuk di urutan ketiga si Maluku Utara. Itu pun orang penilaian masih 31,4. Nah, tapi di 2024 ini orang nilainya sudah naik sebetulnya. Nilainya sudah naik jadi 62,47, tapi malah turun di peringkat kelima karena ada kabupaten lain yang nilainya lebih tinggi dari orang. Bahkan yang agak ini Taliabu pun punya nilai di atas orang. Kabupaten Taliabu dan Halmahera Timur. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi orang ke depan untuk bisa mencapai minimal seperti provinsi lah. Provinsi kan sudah baik ini karena sudah 71,97. Oke, jadi nanti saya lanjut. Jadi ini LKPP sudah memberikan tips kepada pemerintah daerah bagaimana caranya mendapatkan nilai ITKP maksimal ya. Jadi insya Allah tips ini nantinya akan orang gunakan ketika orang akan melakukan kunjungan ke SKPD masing-masing. Ada 4 tips sebetulnya. Ada 4 tips yang ingin saya share secara umum di sini. Nanti sebentar diskusi dan nanti orang akan ada penjelasan lebih lanjut dari saya punya teman-teman di bagian PBJ. Tips yang pertama untuk mendapatkan nilai ITKP yang tinggi adalah yang pertama, segera lakukan proses penilaian kinerja penyedia pada pengadaan menggunakan e-purchasing. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa berdasarkan data yang ada di evaluasi LKPP, ternyata bahwa Tidore punya e-purchasingnya sudah sangat maksimal, tetapi penyelesaiannya yang kurang. Penyelesaian akhirnya yang tidak sampai kepada penilaian kinerja penyedia. Oleh karena itu, sebelum orang dari bagian PBJ turun ke SKPD, di sini kita sudah menyampaikan beberapa dokumen yang nantinya orang sudah harus scan PDF dari sekarang. Orang sudah harus scan PDF, yaitu semua paket pengadaan yang menggunakan e-purchasing ya. Yang pertama adalah bukti pengiriman dari penyedia.
ya, bukti barang dikirim dari penyedia itu. Kemudian yang kedua, bukti penerimaan dari PPK. Ini contohnya bagaimana nanti kita diskusikan setelah ini. Kemudian yang ketiga adalah kontrak atau surat pesanan. Jadi 3 dokumen ini kita orang harapkan nanti di-scan. Kita orang sampaikan di sini supaya Bapak Ibu semua dari SKPD bisa punya persiapan lebih cepat untuk men-scan ini, karena saya pikir pekerjaan scan dokumen termasuk pekerjaan yang relatif lumayan berat orang laksanakan, karena kalau misalkan contoh kontrak SPK yang lembarnya banyak, maka membutuhkan waktu juga. Makanya dari sekarang orang sampaikan pada Bapak Ibu yang paket purchasing-nya sudah selesai tapi belum dilakukan evaluasi kinerja penyedia, maka dari sekarang sudah harus menyiapkan 3 dokumen yang harus dibuat PDF yang sudah di-scan PDF. Yang pertama, bukti pengiriman dari penyedia, bukti penerimaan dari PPK, kemudian surat pesanannya yang ketiga. Nah, kemudian terkait teknis pelaksanaan apa penilaian indikator kinerja, nanti kan ada 4 bintang itu. Jadi orang mengklik bintang itu, bintang 1, bintang 2, bintang 3, orang lihat dari indikator kinerja penyedia yang 4 ini, yang di bawah ini. Yang pertama dari biaya, indikator ini biaya apa sih intinya, apa namanya, biaya barangnya, barang jasa yang orang belanjakan, mutu atau kualitasnya yang kedua, yang ketiga waktu pengiriman barangnya, yang kemudian yang keempat adalah pelayanan dari penyedianya. Jadi 4 hal yang orang nilai, kalau memang dia sudah sempurna maka orang bisa kasih bintang 4. Jadi ini apa namanya, untuk di catatan di bawah sini, untuk paket purchasing ya, untuk paket yang secara purchasing tahun 2024 yang sudah dilakukan kontrak atau surat pesanan, sudah dilakukan pengiriman, sudah dilakukan serah terima dan pembayaran. Kalau semuanya sudah, maka baru orang lakukan proses penilaian kinerjanya. Nanti teknis detailnya akan orang sampaikan di kesempatan yang lain. Lanjut ke yang tips yang kedua. Tips yang kedua ini adalah satu hal yang bikin nilai purchasing orang masih nol itu karena ada tidak sedikit paket dalam masing-masing PPK itu dia tidak tuntas. Maksudnya dia masih berstatus sebagai paket aktif, padahal paket itu tidak dilaksanakan lagi. Banyak paket sirup, paket purchasing, bukan sirup, paket purchasing katalog yang memang sudah tidak lagi dilanjutkan, tetapi tetap ada dalam akunnya PPK, tidak dibatalkan gitu. Paket yang tidak terlaksana tidak dibatalkan, sehingga nantinya orang ingin memandu bagaimana caranya melakukan pembatalan paket-paket yang di purchasing di PPK yang memang tidak dilanjutkan lagi. Nah, saya pikir ini akan bisa jadi banyak ada di akunnya PPK, bisa jadi karena kesalahan penginputan segala macam yang tidak batal segala macam, akhirnya dia menjadi tumpang tindih dan segala dan lainnya. Makanya nantinya orang berharap orang tertipkan ke depan untuk bisa lakukan orang pandu untuk melakukan pembatalan paket-paket purchasing. Jadi di sini yang harus disiapkan itu hanyalah alasan atau justifikasi kenapa dilakukan pembatalan. Itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini terkait dengan segera lakukan proses pencatatan pada SPC. Nah, ini untuk memenuhi indikator non-tendering dan non-purchasing itu segera lakukan pencatatan pada SPC. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa saat ini orang itu sudah melakukan pencatatan. Orang sudah melakukan pencatatan, tetapi dia belum maksimal. Pencatatan yang dilakukan oleh SKPD di Kota Teluk Kepulauan itu yang orang lakukan saat itu hanya pada paket-paket yang awalnya menggunakan metode purchasing, tetapi karena ada sesuatu dan lain hal tidak bisa digunakan, maka dialihkan ke pengadaan langsung yang orang wajibkan ada permohonan ke Kepala KPPJ untuk melakukan pencatatan. Itu yang ada saat ini, yang sedang jalan saat ini kan seperti itu.
untuk kedepannya itu pencatatan non-tender ini bukan hanya yang seperti itu, bukan hanya yang tidak jadi purchasing, terus dia minta rekomendasi kepala KPJ langsung dialihkan ke pencatatan, tetapi untuk ke depan semua paket pengadaan langsung maupun penunjukan langsung, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan swakelola yang dia tidak dilakukan di SPC, dia dilakukan secara manual gitu, dia tidak secara full di LPC, SPC, tapi secara manual. Ini ke depan orang wajibkan untuk di pencatatan non tender. Nah, nanti di pendampingan nanti juga akan orang dampingi untuk semua SKPD yang belum mencatatkan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan swakelola, orang pandu untuk dicatatkan semuanya. Jadi orang hanya menyampaikan di sini dokumen yang harus di-scan itu ada dua ya. Dokumen yang harus di-scan. Yang pertama adalah bukti pembelian atau nota atau kwitansi ya. Kalau misalkan nilai pengadaan sampai dengan 50 juta kan tidak perlu tidak perlu SPK, tapi hanya bukti pembelian atau kwitansi ya. Kwitansi sampai dengan 50 juta. Kalau yang di atas 10 juta kan hanya dengan bukti pembelian saja. Bukti pembelian. Nota, bisa bukti pembelian, 50 juta bisa kwitansi. Nah, kemudian kalau misalkan ada sampai dengan 200 juta, maka harus ada di-scan juga SPK-nya, surat perintah kerjanya. Nah, ini untuk yang prosesnya di luar sistem, di luar SPC ya, yang di dokumen di atas yang harus di-scan. Kalau yang di bawah ini, kalau misalkan prosesnya dilakukan di sistem, maka tinggal menyiapkan biodata penyedia saja. Biodata penyedia, nama penyedianya apa, dan NPWP saja. NPWP. Jadi kalau yang non sikap ini non sikap. Kalau yang di luar sikap ini, maksudnya penyedianya dia belum masuk dalam sikap. Dia masih dipilih secara manual, itu harus siapkan biodatanya. Tapi kalau dia sudah dipilih melalui sikap, sudah dalam aplikasi sikap ya, sudah di dalam sistem, itu dia hanya satu saja ini, hanya yang penting masukkan NPWP saja sudah bisa. Ya, jadi saya harap ini dokumen-dokumen ini bisa jadi perhatian Bapak Ibu semua dari sekarang, sudah bisa di-scan, karena insya Allah nanti dalam waktu dekat bagian pengadaan akan menjadwalkan melakukan roadshow ke semua SKPD, orang turun ke semua SKPD termasuk kecamatan, kelurahan, untuk melakukan pendampingan dalam rangka pencatatan non-tender. Kemudian tips yang keempat ini kayaknya hampir sama juga dengan yang ketiga, tapi ini khusus di swakelola ya Bapak Ibu. Yang di khusus swakelola, jadi mungkin orang di Tidore selama ini kan tidak terbiasa dengan mencatatkan pekerjaan swakelola dalam SPC. Insya Allah ini juga akan orang salah satu agenda orang dalam pendampingan nanti. Orang akan pandu bagaimana caranya melakukan pencatatan swakelola. Jadi ini orang lakukan pertama selain tuntutan regulasi, juga bagaimana caranya orang memaksimalkan orang punya indikator kinerja terkait penggunaan produk dalam negeri maupun usaha mikro kecil, sehingga bisa mendongkrak orang punya ranking penilaian yang nantinya bisa terpilih sebagai daerah yang mendapatkan insentif kinerja. Jadi terkait dengan pencatatan swakelola ini ada dua dokumen yang perlu orang siapkan ya. Yang pertama itu kontrak swakelola. Kalau swakelola ada kontrak, ya di-scan kontraknya. Kalau misalkan swakelolanya hanya berupa biaya perjalanan, biaya honor, itu bisa di-scan saja. Di-scan bukti perjalanan, bukti honor, bukti setoran biaya BIMTEK misalnya, ataupun biaya jasa lain yang dilakukan secara swakelola. Jadi ini dokumen-dokumen yang orang harap Bapak Ibu hari ini di Zoom ini, nanti orang share juga saya punya paparan ini, nantinya orang bisa pakai untuk melakukan scan dari sekarang untuk persiapan ketika tim dari bagian PBJ turun, sisa memandu bagaimana caranya orang mengupload dokumen dalam SPC-nya. Nah, kemudian ini tips yang terakhir kayaknya ya, tips terakhir ini orang
Ini bisa jadi juga masih minim juga di Tidore ini, sehingga orang punya nilai pun masih rendah. Orang SKPD terutama di akun BPK ya, ini menggunakan akun BPK. Banyak akun BPK yang tidak melakukan penginputan e-kontrak. Padahal e-kontrak itu adalah suatu kewajiban BPK. Kalau kita orang baca dalam sistem itu dia dibatasi paling lambat 30 hari setelah tanda tangan kontrak, baik itu apa namanya surat perjanjian maupun surat perintah kerja itu sudah wajib paling lambat 30 hari sudah harus menginput dalam kontrak dan menginput kontraknya dalam aplikasi SPC. Jadi nanti kontrak ini kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ya, kalau yang sudah pernah melakukan penginputan secara tertib itu saya pikir tidak jadi masalah. Tapi kalau bagi yang belum dan misalkan kontraknya waktunya sudah lewat dan sekarang baru diinput, maka kita harus bekerja keras lagi dari awal karena harus meng-scan yang ini, yang dokumen yang di-scan ini dan ada 6 ini. Dokumen yang di-scan ini ada 6. Yang pertama dokumen SPPBJ, surat penunjukan penyedia barang jasa. Yang kedua adalah dokumen kontraknya sendiri yang di-scan. Kemudian yang ketiga, surat syarat khusus kontrak. Ini untuk yang tender ya, paket yang di atas 200 yang menggunakan surat perjanjian atau syarat-syarat umum SPK untuk yang nilai sampai 200 yang menggunakan SPK. Ini semua di-scan. Kemudian yang keempat, surat perintah pengiriman. Ini untuk pengadaan barang dan surat perintah mulai kerja SPMK untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Ini semua di-scan. Kemudian yang kelima, berita acara serah terima. BAST ya. Ini kalau semua pekerjaan pasti adanya berita acara serah terima. Kemudian yang terakhir, sampai di pembayaran pun di-scan ini. Berita acara pembayaran ini di-scan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu semua bahwa dokumen-dokumen yang 6 ini sebetulnya kalau kita tertib dari awal itu semuanya sudah dibuat dalam sistem. Template-nya sudah tersedia dalam sistem sebetulnya. Kalau orang tertib dan orang paham, itu sejak misalkan orang mau bikin kontrak, bikin SPPJ, tinggal orang masukkan nomor, masukkan nama para pihak, segala macam, masukkan nilai pengadaan. Secara otomatis orang langsung mencetak dia punya format template-nya. Orang cetak dan bisa print langsung tanda tangan dan diupload. Kalau orang tertib sejak awal dan bekerja secara real time. Tapi kalau sudah lewat waktu seperti ini, maka mau tidak mau semua dokumen yang sudah ada itu harus orang scan. Nah, jadi saya pikir itu ya apa hal-hal penting yang saya sampaikan di pengarahan umum ini. Dan terkait dengan sirup, saya pikir nanti terang diskusi ya kalau terkait dengan sirup untuk 2025 nanti. Yang jelas orang tetap dengan komitmen yang sama di tahun sebelumnya, tetap memberikan batasan di tanggal 15 Desember, tetapi soal dia punya teknisnya apakah menggunakan penarikan secara integrasi maupun secara manual. Nanti pada kesempatan ini orang bisa minta masukan dari Bapak Ibu semua dan dari sisi potensi masalahnya seperti apa, kira-kira yang baiknya, yang idealnya seperti apa orang bisa gunakan untuk penginputan sirup 2025. Jadi saya pikir itu saja dulu ya Pak Numan dan Bapak Ibu semua yang sudah sempat hadir. Beberapa hal yang saya sampaikan sebagai poin-poin ini di awal, saya berharap orang bisa berdiskusi nanti dan ada tambahan-tambahan dari rekan saya di bagian pengadaan barang jasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Bila itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kabak atas penyampaiannya. Sebelum kita lanjut, saya mohon kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, yang belum sempat mengisi absen, kami mohon untuk mengisi absen dulu. Jadi absen kita sudah bagikan di kolom chat. Jadi sekali lagi kami mohon Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang kami sudah bagikan di kolom chat. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan. Mungkin dari teman-teman dari bagian pengadaan barang jasa, mungkin Pak Imam, mungkin ada tambahan. Ya mungkin Pak Iman ada tambahan, silakan. Baik, terima kasih. Izin Pak Kabak, Bapak Ibu
peserta Zoom meeting yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya hanya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi terkait dengan ITKP. Jadi mungkin dalam forum ini saya izin mungkin sekedar berbagi informasi bersama dengan Bapak Ibu semua bahwa beberapa waktu kemarin terkait dengan ITKP ini kebetulan saya ikut serta dalam kegiatan rakornya dan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kabak tadi, capaian-capaian yang selama kita laksanakan dalam sistem SPSE ini alhamdulillah ada beberapa yang sudah cukup bagus, tapi ada beberapa hal yang perlu menjadi bahan koreksi untuk kita semua. Jadi izin Bapak Ibu, mungkin saya dalam hal ini ingin menyampaikan kepada ketorang semua terkait dengan beberapa kategori di dalam penyampaian ini. Tapi mungkin sebelum menuju ke sana, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabak, tapi rasanya saya juga patut berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, karena atas partisipasi dan dukungan kerjasama kolaborasi kita semua, alhamdulillah kita bisa mengantarkan UKPBJ Tidore ke level proaktif. Selain itu, kita juga dari upaya-upaya yang kita laksanakan bersama dari dana insentif fiskal untuk pemerintah daerah ini, dari 4 kategori yang diberikan oleh pemerintah pusat, kita Kota Tidore berhasil memperoleh 2 kategori. Untuk kategori percepatan belanja APBD dan kemudian kategori pemanfaatan produk dalam negeri dan UMKM. Nah, ini tentu indikator pengukuran dari semua itu dilakukan di dalam sistem Bapak Ibu. Sistem yang mana kalau untuk menyangkut pengadaan barang dan jasa, tentu kita mengacu pada sistem SPSE. Nah, berkaca dari itu untuk agar kita lebih maksimal ke depan. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kabak, dari kurang lebih 6 indikator pemanfaatan sistem pengadaan tadi, baik itu sirup, e-katalog, non-e-tendering atau non-e-purchasing, e-tendering, toko daring, dan e-kontrak. Dari 6 indikator ini, 1 indikator sudah kita lewati, itu sirup. Jadi Bapak Ibu, sirup ini untuk tahun 2024 itu nanti ditariknya itu per 1 April. Jadi sudah selesai penilaiannya. Jadi kita sirup 2024 itu capaiannya 8,94 sebagaimana tadi disampaikan. Nah, untuk yang e-katalog, e-tendering dan toko daring dan lain-lain, itu penarikannya nanti per 31 Januari di tahun mendatang 2025. Nah, ini kita masih memiliki waktu dan kesempatan untuk bisa kita lebih memperbaiki kinerja bersama kita. Jadi mungkin sebelumnya kita mengulas yang sirup dulu Bapak Ibu. Saya izin berbagi saja kepada Bapak Ibu semua yang senior-senior juga mungkin sudah ada di sini. Ini kebetulan saya ingin berbagi kepada orang semua terkait dengan sirup ini Bapak Ibu. Kenapa sirup itu kemudian setelah kita umumkan kan sudah 100%, tapi kemudian dalam perjalanannya dia berubah. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan dalam instruksi wali kota, kemudian diperkuat dengan surat edaran dari Pak Sekda terkait dengan percepatan pengumuman RUP untuk Kota Tidore, kita sudah tempatkan di tanggal per 15 Desember. Jadi maksimalnya itu per 31 Desember sirup Kota Tidore Kepulauan sudah diumumkan 100%. Bahkan kita alhamdulillah kemarin agak masuk dalam kategori 10 terbesar, 10 besar tercepat, mohon maaf. Namun terlepas dari 31 Desember, ini kan proses pengadaan di OPD belum berjalan ya. Begitu masuk pada triwulan 1, pada triwulan 1 Januari, Februari, Maret, itu proses pengadaan sudah mulai berjalan. Nah, disitulah
kemudian banyak terjadi perubahan-perubahan di dalam metode RUP itu sendiri. Jadi karena apa, tingkat pengelolaan RUP itu kewenangannya di PA dan lain-lain, di PA, PPK, dan kemudian dilaksanakan oleh admin. Nah, disinilah sehingga ada perubahan-perubahan yang dilaksanakan oleh OPD, termasuk perubahan metode pemilihan, dan kemudian ada beberapa yang karena kita di 2024 untuk sirup perlu kita ketahui bahwa eh, masa transisi integrasi antara SIPD dengan sirup itu mulai dilaksanakan 2024 kemarin, yang kita laksanakan kemarin. Jadi itu masa transisi. Jadi ada kurang 16 atau 17 OPD yang kemudian bermasalah dengan nomenklaturnya sehingga mempengaruhi dia punya sirup yang sudah penginputannya secara manual. Namun di dalam pelaksanaan anggarannya karena kode RUP-nya tidak sesuai, akhirnya ditarik secara integrasi, akhirnya tumpang tindih. Nah, itu yang kemudian begitu pada saat penarikan data RUP untuk dilakukan penilaian per 1 April, nah kita punya RUP sudah dirombak. Nah, untuk itu mungkin izin dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan juga bahwa kebijakan 2025 nanti begitu sirup setelah diumumkan per 31 Desember, mungkin Pak Kabak saya izin menyampaikan saja bahwa setelah diumumkan nanti per 2025 itu kita sudah langsung kunci RUP-nya. Artinya ketika dikunci RUP itu bisa digunakan Bapak Ibu, tapi tidak bisa diutak-atik. Nanti kemudian kalau ada satuan kerja atau PD yang kemudian ingin merubah RUP-nya, dia harus menyampaikan ke bagian pengadaan barang dan jasa untuk dibuka akses. Ini agar kita mudah kontrol supaya pencapaian kita tadi dia bisa tetap konsisten. Nah, itu untuk RUP. Kemudian yang berikut terkait dengan e-katalog. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Kabak, kita ini kan sudah melaksanakan kewajiban belanja katalog, baik itu makan minum maupun ATK. Tapi kemudian di penilaiannya masih nol. Bapak Ibu, sesuai dengan surat edaran LKPP terkait dengan penilaian indikator eh, ITKP ini, itu bahwa untuk paket e-purchasing hanya bisa dinilai itu paket yang sudah selesai. Paket yang sudah selesai, yang kemudian di dalam persentasenya itu lebih dari 50%. Jadi kalau penyelesaian paket itu dia kurang dari 50%, maka nilainya nol. Tapi kalau capaiannya di atas 50%, maka presentasinya dihitung, Bapak Ibu. Nah, itu untuk katalog. Jadi, untuk paket katalog ini, nanti insya Allah kami dari bagian pengadaan barang dan jasa juga akan melakukan langkah-langkah strategis untuk bagaimana ke depan agar proses pelaksanaan belanja katalog ini bisa kemudian tertata. Mungkin nanti langkah-langkah lanjutan nanti akan kami sampaikan kemudian. Yang pasti sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabak tadi, e-katalog ini perlu kita kembali melihat karena hampir sebagian akun PPK yang ada yang dalam pantauan kami itu banyak paket yang kemudian tidak selesai. Bahkan ada yang sampai belum upload kontraknya. Dia hanya mendownload kontraknya, sudah selesai sampai di situ. Nah, Bapak Ibu, ketika metode yang kita umumkan di dalam RUP itu adalah e-purchasing, kemudian proses pelaksanaan belanjanya itu tidak purchasing paketnya tidak selesai. Namun kemudian tidak ada juga pencatatan ke dalam sistem, maka dianggap paket itu tidak dilaksanakan secara e-purchasing maupun dianggap tidak selesai. Demikian. Jadi pada prinsipnya setiap pelaksanaan paket purchasing itu mulai dari tahapan proses pemilihan penyedia harus sampai pada proses penilaian kinerja penyedia sehingga paket dianggap selesai. Jadi insya Allah nanti kita sama-sama untuk berdiskusi tentang ini. Yang berikut lagi di indikator non-tendering dan non-e-purchasing. Jadi non-tendering dan non-purchasing ini adalah paket-paket yang dilakukan selain metode tender
dan kemudian apa namanya penunjukan langsung selain metode tender dan e-purchasing, yang mana itu paket-paket realisasi yang pengadaan langsung dan penunjukan langsung yang tidak dilaksanakan secara tender yang di bawah 200 dan seterusnya. Nah, ini harus kita catatkan ke dalam sistem. Nah, pencapaian ini sebagaimana Siru dan lain-lain tadi, ketika apa namanya dibandingkan dengan RUP, metode yang kita gunakan dalam RUP tadi dengan realisasinya di dalam sistem, apabila kurang dari 50%, maka dianggap nol. Nah, capaian kita di tahun 2024 sejauh ini masih 41,92%. Nah, dari 41,92% itu kita masih di bawah 50, jadi nilainya masih nol. Nah, setelah di atas 50 baru diberikan penilaian. Kira-kira demikian. Jadi nanti kita berupayakan agar semua paket nanti kita catatkan ke dalam sistem, ke dalam sistem. Jadi kecuali paket yang metode pemilihan pembeliannya dikecualikan. Nah, itu yang tidak dicatatkan. Selain itu semuanya dicatatkan termasuk swakelola. Nah, saya kira untuk berikutnya yang tendering sudah jelas sudah. Toko daring ini perhitungan indikator penilaiannya itu satu kali belanja saja di dalam sistem sudah di ini. Jadi insya Allah di 2024 ini bagian pengadaan barang dan jasa akan menginisiasi untuk melakukan toko daring. Kemudian e-kontrak Bapak Ibu. E-kontrak ini Bapak Ibu, saya kira kalau Bapak Ibu di sini yang PPK atau admin PPK, saya kira kan sudah paham betul terkait dengan e-kontrak ini. Namun biasanya e-kontrak yang kemudian dicatatkan oleh PPK ini itu dibuat karena memang di dalam sistem itu tidak bisa dilakukan pembuatan paket baru kalau e-kontrak tidak dibuat. Jadi tanda kesan dalam tanda kutipnya itu dibuat karena membuat paket. Nah, problem yang timbul lagi itu bisa pembuatan paket terakhir. Karena begitu sudah tidak ada paket, paket tendering sudah tidak dibuat lagi. Kontrak kami sudah tidak dibuat lagi. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian orang semua agar orang apa namanya pelaksanaan pengadaan ke depan ini menjadi lebih baik. Jadi semoga saja eh, dengan kolaborasi yang kita miliki bersama supaya kita saling mengingatkan, saling menguatkan untuk tetap konsisten di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kota Tidore Kepulauan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk daerah dan tentunya bagi orang punya masyarakat semua. Mungkin demikian sementara dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf, nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi nanti. Terima kasih, Kabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya, Bapak Ibu semua, sekali lagi kami mohon untuk mengisi link daftar hadir yang telah dibagikan di kolom chat. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang belum mengisi, kami mohon untuk mengisi link daftar hadir yang telah dibagikan di kolom chat. Ya, terima kasih. Jadi kita lanjut. Jadi setelah tadi ada paparan dari Pak Kabak, kemudian ditambahkan oleh Pak Imam, mungkin dari penjelasan-penjelasan itu mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada masukan atau ada tanggapan, silakan. Saya persilakan. Mungkin Pak Imam dari LP apa? Dari PTSP? Atau mungkin dari Inspektorat ada yang disampaikan Pak, silakan. Atau Pak Rama, apa ini Ramadan? Oh, dari Diskominfo. Atau dari Diskominfo, Pak Ramadan, silakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan. Pak Anuman, mohon maaf. Oh ya, dari Disub, silakan Pak. Ya, Rama ya, silakan. Pak Anuman, ya, terima kasih atas kesempatan.
Mohon maaf sebelumnya saya tidak menyalakan kamera Pak, ada karena lagi di kelas Pak. Oh Eh, ya, jadi saya mau tanya saja Pak, terkait dengan tadi informasi izin Pak. ya lanjut Pak Rama. Suaranya tidak kedengaran. Ya Pak, maaf. Ya Ya, terkait dengan tadi ada informasi yang disampaikan Eman tadi terkait dengan penguncian RUP tadi Pak. Nah, tadi itu juga untuk paket konsolidasi atau tidak Pak? Mohon informasi Pak. Terima kasih Pak. oh, ya. Ya, itu aja Pak Rama. Iya Pak, cukup Pak. Ini yang lain masih ada yang mau tambahkan? Mungkin Pak Haji barangkali, Pak Kadis P2KB. Ya, sambil kita menunggu pertanyaan atau tanggapan atau masukan dari OPD-OPD, saya persilakan kepada Pak Imam mungkin bisa memberi tanggapan terkait dengan pertanyaan dari Pak Rama yang menyangkut tadi itu RUP. RUP yang menyangkut dengan kuncian tadi itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih ini. Ya, silakan. Oh, mohon maaf. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu, jadi di dalam pelaksanaan kegiatan sebentar nanti, artinya kan kalau kita berbicara tentang konsolidasi ini, kalau seyogianya kan dia sudah dirancang sejak identifikasi kebutuhan. Seyogianya seperti itu. Sudah dirancang sejak identifikasi kebutuhan. Jadi pada saat mengidentifikasi kebutuhan itu kita sudah bisa mengidentifikasi paket-paket mana yang nanti mau dikonsolidasi. Jadi ketika RUP itu diumumkan itu sudah harus eh, apa namanya, mana yang konsolidasi, mana yang tidak. Nah, namun dalam pelaksanaannya ini mungkin menjadi bahan koreksi kita bersama karena sudah lazim, yang mungkin sudah lazim bagi kita dalam pelaksanaan pemaketan RUP ini nanti belanja baru kita buat konsolidasi. Sebenarnya itu kan sudah harus dari awal, sudah harus dari perencanaan pengadaan itu sudah harus dirancang paket-paket mana saja. Nah, kalau untuk bagaimana paket yang sudah diumumkan kemudian mau dikonsolidasi, ya seperti biasa. Artinya kan yang namanya untuk apa namanya perubahan di dalam, tetap kami mohon izin pada Bapak Ibu semua, orang harus mengambil langkah ini, yang mana tentunya agar orang menjaga supaya orang apa namanya RUP tadi dia tetap terjaga, yang tentunya tidak akan menghalangi pekerjaan Bapak Ibu. Ya, semuanya di dalam sistem, kita laksanakan secara sistem, jadi saya kira dia akan berjalan sebagaimana biasa. Yang penting begitu diumumkan, akses untuk apa namanya mengedit, istilah mengedit saja yang kemudian dikunci oleh admin. Yang sisanya itu tetap semua bisa diambil kode RUP-nya dan lain-lain semua bisa. Tapi kalau untuk yang sifatnya editing, baik itu perubahan metode, konsolidasi dan lain-lain, yaitu harus apa namanya disampaikan ke kami ke UKPBJ untuk bisa dibuka akses. Artinya tujuannya agar supaya orang RUP itu tetap dia terjaga. Nah, ini juga eh, apa semoga ke depan orang ITKP itu tetap bertahan dengan nilai yang lebih baik. Artinya ini tidak semata-mata Bapak Ibu, tidak semata-mata kita hanya menjaga nilai ITKP-nya, tidak. Tapi bagaimana kita menjaga kualitas pengadaan ini agar insya Allah ke depan reward-reward untuk daerah terkait dengan pelaksanaan pengadaan ini kita bisa dapatkan dan tentunya itu akan berimplikasi kepada masyarakat. Itu yang kita harapkan bersama. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam. Mungkin Pak Kabak, Mentor, Lanjut. lanjut aja. Oke, mungkin masih ada di antara Bapak Ibu di OPD-OPD yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Izin tanya, Oh ya, silakan Ibu Eci, silakan.
Ya, sebagaimana tadi ada yang sampaikan, juga tadi Pak Eman sampaikan, ini saya mau menanyakan saja, jikalau sebuah pengadaan di triwulan 1 sudah selesai, akan tetapi di anggaran perubahan ini ada penambahan anggaran dan pekerjaan sudah diselesaikan, apakah kita bikin kontrak baru ataukah bagaimana? Dan seandainya penginputannya seperti apa? Karena ini kan sudah sistem terintegrasi seperti itu. Makasih. Apa? BC apa? Yang perubahan ini maksudnya paketnya sama dengan yang di triwulan 1, maksudnya Ya, PBD perubahan sama paketnya dengan sama dengan PBD Indo. triwulan 1. Ya, kan Cuma ada ada lebih kurang nih, ada penambahan oh iya, iya. paket di triwulan 1. Tapi pengadaan itu yang di triwulan 1 untuk makan minum apa segala macam sudah selesai paket karena sudah selesai paket kan. Nah, Iya, iya, iya. seandainya terus kan penginputan lagi kembali itu kan adminnya penginputan lagi seperti apa, terus berarti saya bikin kontrak baru lagi, surat pesanan baru seperti itu. Oh iya, iya, iya. Bisa dipahami, iya, iya. Ya, mungkin bisa Pak Imam atau Pak Indra. Halo, Pak Indra, monitor? Monitor. Iya, mungkin bisa dikasih penjelasan terkait dengan pertanyaan dari Bu Eci. Oh ya. Baik, Bu Eci, pertanyaannya mungkin saya coba ini mengulangi lagi pertanyaan supaya jangan ada kekeliruan. Eh, Paket sudah selesai. Katalog Bu ya? Ya, katalog. Oh ya. Eh, kita laksanakan seperti biasa saja karena ini namanya paket menggunakan anggaran perubahan, maka paketnya juga ikut berubah sesuai dengan data yang ada di SIPD, Bu. Jadi walaupun datanya sudah selesai, itu kan selesainya di e-katalog. Tapi dalam penginputan RUP, tetap Ibu bisa menambahkan nilainya di situ. Oke, oke. Jadi waktu Ibu menginput di program kegiatan Ansub oleh PA, silakan menambahkan jumlahnya, kemudian masuk ke kegiatan Ansub. Nah, selanjutnya nanti dilakukan penginputan rincian kegiatan oleh PPK di LPC, Oke, oke. maka tetap nilai di RUP LPC bisa berubah sesuai dengan jumlah yang ada di SIPD, baik melalui integrasi maupun manual. Kalau seandainya Ibu dari awal sudah melakukannya secara manual, jadi tidak ada masalah dengan itu, Bu. Kalau seandainya ini dia punya pengadaannya belum selesai, kayak rutin kan otomatis ada Iya, penambahan anggaran perubahan untuk ATK. Tetap berubah, cuman kan maksudnya nilai paketnya kan akan berubah kalau sesuai, kalau yang di RUP itu kan di surat pesanannya kan tetap masih berjalan nih. Apakah bikin iya, surat pesanan baru ataukah bagaimana? ya. Kalau seandainya Ibu sudah belanja dalam setahun menggunakan satu RUP untuk belanja Ya, e-katalog setahun, nanti tinggal Ibu tambahkan adendum kontraknya saja, karena oke. masih dalam satu kontrak. Ya, ya. Tapi kalau umpamanya kontrak itu sudah selesai di triwulan 4 dan kemudian umpamanya 3 triwulan dan ada lagi kemudian anggaran perubahan penambahan lagi satu lagi, berarti Ibu tinggal melanjutkan inputnya ke dalam Oke, oke. input belanja baru. Karena paket yang awalnya kan sudah selesai. Ya, ya, siap, siap. Seperti itu, Ibu. Siap, makasih. Ya, terima kasih. Mungkin Ya, begitu, Pak Numan, dikembalikan. ya, terima kasih Pak Indra, Ibu Eci. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang disampaikan, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau disampaikan atau mungkin sambil menunggu, mungkin Pak Imam ada yang mau tambahkan? Pak Usul Kabak? saja Bapak, usul Oh ya, saja. silakan Ibu Eci, lanjut. Ya, silakan. Ya, usul saja Bapak, kalau karena kita kan banyak kan Japung nih Pak. Bagaimana kalau habis kegiatan begini ada sertifikatnya nih Pak? Karena 2025 kan sudah setiap kegiatan BIMTEK ataupun workshop atau beberapa jam pelajaran harus disertakan sertifikat dan materinya. Terima kasih. Oh iya, silakan. Ya mungkin ini Pak Kabak barangkali nih yang pas untuk memberikan jawaban ini. Pak Kabak, Sorry. jadi ini Pak Kabak ada permohonan ini dari Ibu Eci dan mungkin teman-teman yang lain juga bahwa mungkin bagusnya setiap habis pertemuan mungkin ada ya semacam sertifikat dalam mengikuti kegiatan. Silakan, Kabak. Ya, baik, Beci, ini ide yang bagus ini sebetulnya. Ide bagus untuk terang
meningkatkan kinerja juga sebetulnya. Memang orang di PPJ itu sejak Zoom di dana apa namanya COVID pertama muncul itu kan orang sudah kenalkan Zoom ini. Di saat itu memang orang sempat membuat kegiatan yang ada sertifikatnya. Tapi saat itu ada orang punya pegawai yang memang dia punya spesifikasi itu di bidang desain sehingga dia bisa membuat sertifikat pada saat itu. Tapi jelas dengan kalau misalkan ada masukan seperti ini, orang akan berupaya untuk mencari formula yang lebih efisien lah. Karena akan pelajari dia punya caranya bagaimana biar bisa membuat template yang setiap kegiatan orang bisa tinggal rubah DP nomenklatur mungkin seperti itu. Kalau bisa seperti itu ya orang akan upayakan untuk bikin sertifikatnya. Mudah-mudahan ini Ibu ya masukan bagi orang untuk orang tampung dan orang bisa pertimbangkan di waktu-waktu yang akan datang. Orang perlu banyak belajar lagi untuk bisa membuat sertifikat kalau misalkan peserta yang cukup banyak tentunya orang cari formula yang bisa lebih efisien lah, lebih memudahkan. Jadi bisa jadi hanya dengan satu model template dia bisa secara otomatis tersambung dengan link pendaftarannya. Jadi ketika orang mendaftar namanya muncul maka dia langsung terkonek ke sertifikatnya itu mungkin yang orang akan pertimbangkan ke depan. Mungkin seperti itu atau teman-teman lain di sini teman-teman yang mungkin sudah pernah punya pengalaman membuat sertifikat secara online yang lebih mudah itu tolong disampaikan di sini biar orang dari bagian PPJ bisa meniru untuk bisa dilaksanakan di Pengadaan Barang Jasa. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Kabak. Baik, Cik, bisa ya? Sementara begitu penjelasannya. Ya. Mungkin Pak Bapak Ibu yang lain Penuman, dari maaf Situan ada tambahan. atau dari Parama, silakan. Parama, ya. Ya, ya, terima kasih Pak Numan sedikit terkait dengan pelaku pengadaan ini untuk tahun 2025 itu apakah masih dengan regulasi yang sama baik untuk PPK-nya maupun pejabat pengadaannya, apakah masih untuk pelaku pengadaan yang khususnya pejabat pengadaan dan PPK ini apakah masih bisa dikembalikan ke OPD masing-masing dengan persyaratan sertifikat yang sama ataukah ada perubahan? Terima kasih Pak Ewa. Oh iya, terima kasih Pak Rama. Mungkin ini Pak Kabak laikannya yang pas menjawab ini terkait dengan pejabat PPK dengan pejabat pengadaan. Apakah eh, masih regulasinya masih tetap atau ada perubahan regulasi? Silakan Pak Kabak. Terima kasih Pak Rama atas pertanyaannya ini. Jadi memang ini hal yang memang sering dia muncul dalam diskusi pelaku pengadaan itu di akhir tahun tuh. Setiap tahun pasti ada diskusi-diskusi terkait dengan pelaku pengadaan dan kewenangannya melaksanakan pengadaan itu. Jadi sepanjang regulasi yang terbaru ya, regulasi Perpres 12/2021 ada pasal yang sudah mengatur ini terutama yang saya pikir yang paling banyak diperdebatkan itu di soal PPK-nya. PPK-nya kan banyak pertanyaan yang bertanya apakah PPK yang kompleksitas pekerjaannya di level IPB dapat dilaksanakan oleh PPK yang hanya bersertifikat kompetensi tipe C. Itu kan kebanyakan pertanyaan seperti itu. Jadi kalau orang merujuk ke pasalnya peraturan Perpres 12/2021 dan sudah ditegaskan di surat edaran LKPP nomor 1 tahun 2024 itu masih dibolehkan PPK-nya itu yang penting dia sudah memiliki sertifikat kompetensi PPK tipe C, dia bisa bertugas untuk nilai paket yang nilai kompleksitasnya sampai ke B maupun A. Jadi B maupun A dia bisa dengan tipe C. Nah, makanya kesimpulannya untuk ke depan syarat untuk menjadi PPK di level manapun itu minimal dengan kompetensi tipe C. Jadi untuk tipe C ini kan Bapak Ibu semua kalau yang sudah mengetahuinya sudah biasa bahwa PPK tipe C ini kan orang bisa dapatkan secara gratis
dengan cara mengikuti pelatihannya di e-learning LKPP. Nah, kemudian kalau terkait dengan pejabat pengadaannya, kalau untuk pelaku pengadaan pejabat pengadaan, saya pikir seperti biasa saja, tetap person dari SKPD tetap bisa melaksanakan, ditugaskan menjadi pejabat pengadaan dengan ketentuan ada permohonan apa namanya ke kepala Kabak PBJ, permohonan penugasan. Kalau itu memang amanat regulasinya, amanat regulasi setiap pejabat pengadaan yang ada di SKPD itu harus mendapatkan rekomendasi kepala UKPBJ. Jadi syaratnya hanya itu, bisa dimanapun, bisa pegawai yang punya sertifikasi level 1 maupun tingkat dasar yang tersebar di SKPD bisa menjadi pejabat pengadaan dengan syarat ada surat permohonan ke kepala UKPBJ dan ada rekomendasi dari kepala UKPBJ, sehingga dengan dasar rekomendasi itu masing-masing kepala unit kerja menetapkan, mengangkat yang bersangkutan sebagai pejabat pengadaan. Jadi saya pikir itu mungkin Pak Rama yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Kabak. Oke. Ya. Mungkin masih ada yang lain dari Sekretariat Dewan? Mungkin ada hal-hal yang terkait dengan pengadaan makan minum kemarin atau ATK atau mungkin ada pengadaan-pengadaan lain kemarin. Mungkin bisa disampaikan kalau ada masalahnya. Silakan dari Setuan. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang disampaikan. Silakan. Pak Kadis mungkin. Pak Kadis. Pak Kadis P2KB. Pak Haji. Mungkin ada yang mau sampaikan. Mungkin ada hal-hal pengadaan atau apakah yang ada di Dinas P2KB mungkin bisa disampaikan, mungkin bisa diboboti secara bersama. Silakan Pak Haji. Masih mood Pak. Atau dari Duk Capil, Pak Irwan, terkait dengan pengadaan apa itu? Ada pengadaan mesin apa itu? Tidak ada masalah Pak. Halo Pak Irwan. Atau mungkin Pak Iskandar dari perpustakaan. Ada yang disampaikan? Oh iya. Mungkin kami ingatkan bahwa nanti setelah forum pertemuan pada siang sampai sore hari ini, eh, kami dari bagian pengadaan barang jasa mungkin akan turun di OPD-OPD. Kami mohon kesiapan OPD-OPD seperti tadi yang disampaikan dari Pak Kabak untuk menyiapkan dokumen-dokumennya. Eh, Misalnya dokumen bukti-bukti penerimaan paket dan bukti-bukti pengiriman paket, termasuk surat pesanannya, supaya seluruh proses-proses purchasing itu bisa dilakukan penyelesaian paket. Jadi tidak ada lagi yang cuma sampai download kontrak, tidak lagi cuma sampai di pengiriman pengiriman bukti atau penerimaan paket tapi pengiriman paketnya tidak ada. Jadi kami nanti berharap dari bagian pengadaan barang jasa bahwa seluruh proses-proses pengadaan yang dilakukan dengan e-purchasing itu bisa sampai penyelesaian paket, sampai bintangnya keluar. Kalau perlu sampai bintang 4 semua. Ya.
Mungkin sebelum kami menutup, mungkin masih ada dari Bapak Ibu OPD-OPD yang ingin menyampaikan tanggapannya, masukan, atau mungkin ada pertanyaan, atau mungkin ada hal-hal baru, pemaketan-pemaketan baru yang akan dilakukan di tahun 2025. Silakan, sebelum kami tutup pertemuan pada sore hari ini. Silakan, Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, karena memang juga waktu sudah mendekati salat asar, kita tutup. Tapi sebelum kita tutup, saya persilakan kepada Pak Imam, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan. Silakan, Pak Imam. Baik, terima kasih. Ya, masih Baik, terima kasih Pak Numan selaku moderator. Sekali lagi Bapak Ibu peserta Zoom yang kami hormati, Pak Kabak. Saya kira setelah mendengar paparan dari semua tadi dan kemudian ada beberapa diskusi tadi, kami izin menyampaikan kepada kita semua. Mungkin pada kesempatan ini kami ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa kami berharap kita semua tetap konsisten di dalam bagaimana menjaga kualitas pengadaan ini agar kualitas pengadaan barang dan jasa di Kota Tidore Kepulauan ini ke depan menjadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu, perjuangan yang kemudian telah Bapak Ibu laksanakan mulai dari tahapan identifikasi sampai penyusunan RUP dan kemudian para admin, operator dan lain-lain yang sudah berjibaku dengan aplikasi baik itu RUP Sirup, SPSE, melakukan pencatatan, katalog dan lain-lain. Sesungguhnya Bapak Ibu itu adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang tidak sia-sia. Ketika aktivitas yang telah kita laksanakan ini tadi kemudian mendapatkan hasil yang memuaskan, yang kemudian implikasinya dalam bentuk reward ke daerah ini yang berimbas kemudian kepada warga masyarakat kita semua. Sesungguhnya itulah sebuah kenikmatan dan semoga itu dicatat sebagai amal ibadah dari Bapak Ibu kita semua. Nah, saya kira dari saya itu saja, mungkin nanti kita agendakan lagi untuk bagaimana proses penyelesaian paket ini dan lain-lain sehingga dalam waktu kurang lebih 3 bulan ini kita bisa memaksimalkan proses pemanfaatan sistem dengan 6 indikator tadi bisa dapat kita selesaikan bersama. Tentu kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu semua untuk bisa kita sama-sama. Karena tanpa Bapak Ibu semua, apa yang kemudian kita rencanakan bersama tidak akan dapat tercapai. Tapi dengan ketekunan kita bersama dan kemudian perhatian yang serius dari Bapak Ibu, kami yakin bahwa insya Allah Kota Tidore Kepulauan di tahun 2025 akan menjadi lebih baik dalam tata kelola pengadaannya. Dan semoga saja itu memberikan manfaat lebih kepada pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan yang tentunya akan lebih bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Tidore Kepulauan itu sendiri. Demikian dari kami, lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Pak Imam. Kemudian kita bergeser ke Pak Indra. Silakan Pak Indra. Pak Indra, Ya, silakan. siap, Pak Numan. Ya, Closing statement. Silakan Pak Indra. oh statement. Ya, Eh, baik saya di pertemuan ini hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu PPK, operator dan para pejabat pengadaan. Ya, ini karena partisipasi Bapak Ibu semua, sehingga kami bisa mencapai UKPBJ dengan level proaktif. Tentu ini pencapaian kita bersama dan sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan dengan berbagai aplikasi baru yang disampaikan oleh LKPP, baik itu e-katalog versi A6 dan aplikasi-aplikasi lain yang mendukung pengadaan ini, kita dapat bersama-sama belajar dan kemudian melaksanakan ini menjadi lebih baik. Dan tentu ke depan mudah-mudahan juga kinerja kita bersama mendapatkan apresiasi juga yang tentu semakin baik.
Jadi tidak ada hal yang dapat kami sampaikan selain orang harus tetap bekerja sama, saling mendukung, saling membantu. Kalaupun ada kekurangan di kami, tolong itu juga menjadi bahan koreksi. Dan kami siap membantu Bapak Ibu untuk orang bersama-sama melaksanakan kegiatan pengadaan ini menjadi sebuah kerja yang akuntabel, transparan, dan menjadi berkah untuk Kota Tidore Kepulauan ini. Mungkin untuk penyampaian saya hanya ini saja. Saya kembalikan ke Pak Numan. Ya, Terima terima kasih. kasih Assalamualaikum Pak Indra. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kabak untuk menyampaikan closing statement sekalian menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Silakan Pak Kabak. Baik, ya terima kasih banyak teman-teman nih. Kesempatan jadi Bapak Ibu semua yang sudah hadir ini, saya di penutup ini saya sampaikan yang pertama, ini kegiatan yang orang mulai lagi ini forum Fasidana nih. Forum Fasidana sebenarnya forum yang sudah lama orang bikin, dan karena memang ada beberapa kesibukan-kesibukan di bagian pengadaan, orang baru karena Pokja pun sudah di triwulan terakhir ini sudah mulai lowong kegiatannya, sehingga insya Allah di Oktober sampai dengan Desember insya Allah orang maksimalkan juga ini forum ini melalui metode Zoom ini, karena ini salah satu cara yang lebih efisien bagi orang untuk melakukan tatap muka secara daring untuk belajar bersama terkait pengadaan. Jadi kami berharap mudah-mudahan Bapak Ibu tetap orang semangat dalam orang punya tugas pokok masing-masing lah. Jadi kemudian yang berikut saya mau sampaikan bahwa nantinya paparan materi yang saya sampaikan tadi akan saya share di grup pengadaan, dan mudah-mudahan bisa di menjadi bahan bagi Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan diri. Tadi kan banyak hal-hal yang perlu dibuat di scan PDF tadi, dokumen-dokumen apa saja yang harus di scan PDF agar Bapak Ibu dari sekarang semua SKPD sudah harus mempersiapkannya, karena insya Allah nanti dalam waktu dekat juga di minggu berikutnya insya Allah tim akan dibentuk di bagian pengadaan dan akan turun ke semua SKPD. Jadi nantinya kita berharap Bapak Ibu semua bisa mempersiapkan diri lebih cepat lah. Kemudian yang berikut, sebelum tim ini turun, insya Allah orang akan agendakan untuk bikin pertemuan sebelum turun juga. Termasuk pertemuan ini mungkin saya sampaikan dia punya gambaran sederhananya adalah orang akan bikin pertemuan dengan para pihak yang berkaitan dengan pengadaan yang orang akan turun nanti itu. Orang memberikan semacam pelatihan singkat, panduan umum mengenai bagaimana caranya misalkan melakukan pencatatan non-tender, kemudian bagaimana caranya melakukan penyelesaian paket, maupun bagaimana caranya melakukan penilaian kinerja penyedia. Nanti insya Allah orang akan agendakan dalam satu hari. Dalam satu hari insya Allah ada beberapa, paling ada 3 narasumber minimalnya, 3 narasumber dari bagian PBJ yang akan memaparkan bagaimana teknis praktek mengaplikasikan bagaimana cara ya melakukan proses evaluasi kinerja penyedia yang ada di sirup ya, dan pengadaan cara purchasing, bagaimana caranya orang membuat penilaian kinerja maupun sampai kepada kontraknya. Insya Allah mungkin ada 4 materi yang nanti orang akan bikin semacam pertemuan awal kepada Bapak Ibu sebelum orang turun. Orang bikin pengenalan kepada semua untuk orang bisa punya pemahaman awal terlebih dahulu, sehingga pada saat ketika orang turun ke SKPD, kesiapan Bapak Ibu sudah ada memiliki kesiapan, sehingga waktu yang orang butuhkan bisa lebih dipercepat lah, supaya dia tidak memakan waktu lama. Jadi seperti itu ya, mungkin ada yang dapat saya sampaikan. Dan sebelum saya mengakhiri menutup ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu semua, para pelaku pengadaan di semua SKPD yang telah bekerja secara maksimal, telah berkontribusi secara nyata
dalam rangka mengelola pengadaan barang jasa di SKBD masing-masing yang akhirnya bisa memberikan mendapatkan penghargaan bagi daerah yang saat ini sudah mendapatkan insentif kinerja yang nilainya sudah lumayan besar, sampai dengan kurang lebih 16 miliar itu berkat kerja keras dari Bapak Ibu semua, para admin, para operator, pejabat pengadaan, PPK maupun pelaku pengadaan yang ada di semua SKBD. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang telah lakukan semua bernilai ibadah dan dinilai menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya mengakhiri pertemuan ini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum Bapak Ibu keluar dari ruang Zoom, kami mohon untuk diaktifkan kameranya untuk dilakukan foto bersama. Itu akan dipandu oleh Pak Imam. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu semua diaktifkan kameranya. Kita akan mengambil foto bersama. Izin, ya, ini bahan dokumentasi kepada Bapak Ibu semua. Izin untuk kasih kamera. Dinas PUPR, Dinas Sosial, izin. Delha, Magfira, kosong ya. Baik, karena ini 2 layar, jadi kita coba dulu. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi sebentar, izin Bapak Ibu. Ini 2 layar, jadi kita harus satu lagi. 9. Satu lagi, izin. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, demikian pertemuan kita semua pada hari ini. Saya selaku moderator mewakili bagian pengadaan barang jasa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran hati Bapak Ibu semua di dalam mengikuti Zoom siang sampai sore hari ini. Kami juga dari bagian pengadaan barang jasa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran hati Bapak Ibu semua, sehingga kita semua Kota Hati Kepulauan mendapatkan level profit level 3. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua atas peran sertanya. Kita bisa mendapatkan dana insentif fiskal untuk 2 kategori, yaitu kategori peningkatan produk dalam negeri dan kategori percepatan belanja. Ya, semoga ya di tahun 2025 kami dari bagian pengadaan barang jasa berharap bahwa kita bisa melakukan proses pengadaan barang jasa dengan lebih baik. Semoga kita semua bisa berkolaborasi sehingga kita bisa menaikkan indeks tata kelola pengadaan untuk Kota Kepulauan. Semoga apa yang kita lakukan siang sampai sore hari ini sebagai media berbagi informasi kita mendapat ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Kami tutup pertemuan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.